وقال رضي الله عنه فائدة من التحفة ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر وفتنته وأخذ منه أنه لا يسأل وإنما يتجه ذلك إن صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو عن صحابي إذ مثله لا يقال من قبل الرأي ومن ثم قال شيخنا يسأل من مات برمضان أو ليلة الجمعة لأموم أدلة الصحيحة انتهى. ومن قواعد السيوطي يوم الجمعة اختص بأحكام صلاة الجمعة والجماعة فيها وكونها ب40 وقراءة السور المخصوصة فيها وتحريم السفر قبلها والغسل لها والطيب ولبس أحسن الثياب وإزالة الظفر والشعر والتبخير المسجد والتبكير والاستغلال بالعبادة حتى يخرج الخطيب ولا يسن الإبراد بها وقراءة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى في سبحه والجمعة والمنافقين في عشاء ليلته والكافرين والإخلاص في مغرب ليلته وكراهة إفراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف والنفي كراهة النافلة وقت الاستواء وهو خير أيام الأسبوع ويوم عيد وفي ساعة للإجابة وتجتمع فيه الأرواح وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم ويزور أهل الجنة فيه ربهم سبحانه وتعالى انتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini melanjutkan kajian di dalam kitab fikih yang biasanya diajarkan oleh Ustadz Umar. Terakhir pembahasan di dalam kitab ini mengenai Jum'ah dan juga jamaah, tentang syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, begitu juga sunnah-sunnah ataupun hal-hal yang diharamkan di hari Jumat. Lantas di sini ditambahkan lagi faedah yang dikutip oleh sahibul kitab dari kitab At-Tuhfah. Ada beberapa keistimewaan yang bisa kita dapatkan di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Di antaranya yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfah di sini, warada anna man mata yaumal jumu'ati aw lailatiha amina min adzabil qabri wa fitnatih. Bahwa seseorang yang wafat di hari Jumat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang wafat di malam Jumat, ada hadis yang menjelaskan bahwa orang tersebut akan aman daripada siksa kubur dan juga fitnah yang terjadi di alam kubur. Maka ada beberapa ulama yang memiliki pendapat bahwa kalau orang tersebut aman daripada azab kubur, begitu juga fitnahnya, berarti orang tersebut di dalam kuburnya tidak akan dipertanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Dijelaskan di sini bahwa hal ini pastinya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal-hal seperti ini tidak mungkin diutarakan bukan dari Allah ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tentang azab kubur ataupun tentang pahala ataupun dosa, itu pasti ada sumber dari hadis ataupun Al-Quran. Tidak mungkin seorang ulama akan memiliki pendapat tentang hal-hal seperti ini, karena yang mengatur itu adalah Allah dan juga Rasulullah SAW. Idh mithluhu la yuqalu min qibalir ra'i. Karena pendapat seperti ini tidak mungkin tercetus daripada pendapat pribadi salah satu ulama, tidak mungkin. Pasti bersumber dari sahabat, yang mana sumbernya pasti dari Rasulullah SAW ataupun hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Lantas di sini sebagaimana yang dijelaskan bahwa yang wafat di hari Jumat ataupun di malam Jumat mereka akan aman daripada azab kubur dan juga fitnahnya. Ada juga yang memiliki pendapat mereka tidak akan dipertanyakan lagi di alam kuburnya. Tetapi guru daripada Shahibut Tuhfah di sini memiliki pendapat yang lain. Mereka akan aman daripada azab kubur, mereka akan aman daripada fitnahnya, tetapi pertanyaan di dalam kubur mereka pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang arti apa? Artinya malaikat pasti akan meminta ataupun memberikan pertanyaan. Hanya saja mereka akan selamat daripada fitnah tersebut dan juga azab tersebut. Maka dijelaskan di sini, wa min thamma qala syekhuna yus'alu min man mata bi Ramadan aw lailatil jum'ah li umumil adillah as-sahihah intaha. Karena dari hadis-hadis sahih kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sempat menyampaikan dan juga menggambarkan kepada kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dipertanyakan setiap hamba Allah ketika mereka berada di alam kuburnya. Entah mereka yang wafat di bulan Ramadan ataupun mereka yang wafat di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Pertanyaan itu akan terjadi, tetapi yang aman daripada fitnah pertanyaan tersebut dari alam kubur tersebut dan juga aman daripada azab kubur tersebut, itulah yang dikhususkan bagi orang-orang yang wafat di hari Jumat dan juga malam Jumat. Dijelaskan di sini diambil di dalam kitab Qawaidnya Imam As-Suyuti, masih mengenai keistimewaan dan juga khususiyah yang ada di hari Jumat. Ikhtassa minha bi ahkam, bahwa hari Jumat ini memiliki khususiyah, memiliki keistimewaan beda dari hari-hari yang lain, dikarenakan hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari-hari, sehingga di hari Jumat memiliki keistimewaan yang tidak bisa kita dapati di hari yang lain. Di antaranya yang dijelaskan di sini salatul jumu'ati wal jama'ati fiha, dikhususkan di hari Jumat, yaitu dengan adanya sholat Jumat, pengganti daripada sholat zuhur. Dan dikhususkan juga di hari Jumat itu bahwa sholat Jumatnya harus terlaksana dengan berjamaah paling sedikit 40 orang. Itu khusus di hari Jumat. Jamaah kita ketahui aqallul jamaah imam wa makmum. Kita bisa dikatakan sudah sholat jamaah kalau kita berada memiliki 2 orang saja, 1 imam 1 makmum, itu sudah jamaah. Tapi kalau di dalam sholat Jum'ah jamaahnya tidak sah. Yang artinya apa? Sholat Jumatnya tidak sah. Jamaah yang dikhususkan di hari Jumat harus 40 untuk sahnya sholat Jumat. Dan diantaranya pula yang dijelaskan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Wa qira'atus suwaril mukhtassah fiha, yang mana kita mendapatkan beberapa hadis daripada Rasulullah SAW untuk membaca surat-surat khusus yang ada di dalam Al-Quran yang dikhususkan dibaca di hari Jumat. Di antaranya seperti surat Al-Kahf. Kita dianjurkan di situ di malam Jumat ataupun di harinya untuk apa? Untuk membaca daripada surat tersebut. Ini khususiyah, keistimewaan di hari Jumat, yang mana surat tersebut tidak dikhususkan kita baca di hari-hari yang lain. Hari Jumatlah yang dikhususkan untuk membaca surat-surat itu. Wa tahrimus safari qablaha, dan juga kita diharamkan tahrim at-takrih ataupun makruh. Makruh yang mendekati keharaman. Ketika kita sudah masuk di hari Jumat tapi kita bepergian musafir sebelum melaksanakan sholat Jumat,
Itu hukumnya makruh. Makruh yang mendekati haram. Hendaknya kalau kita ingin musafir di hari Jumat, kita lakukan sebelum masuknya waktu subuh. Kalau setelah masuknya waktu subuh, maka hukumnya karohah at-tahrim. Makruh tetapi mendekati keharaman, karena ada hadis yang di situ memiliki ancaman yang berat bagi orang-orang yang melakukan perjalanan di hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat bebas, tapi sebelum sholat Jumat, di hari Jumat itu dimakruhkan karoha at-tahrim. Dan juga di hari Jumat dikhususkan di situ al-ghuslu laha wat-thib. Kita diminta untuk mandi di hari Jumat dan juga memakai wewangian di hari Jumat. Tidak dikhususkan di hari-hari yang lain. Walubsu ahsanits thiyab, dan memakai dengan pakaian yang terbaik. Afdhalnya adalah warna putih. Wa izalatidz dzufri wasya'r. Kita juga diminta untuk membersihkan, memotong kuku dan juga rambut, membersihkan badan kita. Wa tabkhirul masjid, diminta juga untuk memberikan wangian-wangian di masjid tempat ibadah kita. Wat tabkir, di hari Jumat pun juga kita disunnahkan untuk ke masjid lebih awal daripada sebelum-sebelumnya. Wal ishtighalu bil ibadati hatta yakhrujal khatib. Setelah kita masuk ke masjid dalam waktu yang lebih awal dari hari-hari yang sebelumnya, disunnahkan juga kita untuk mengkhususkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu sampai naiknya khatib di atas mimbar. Wala yusannul ibradu biha. Kita ketahui bahwa di dalam salat zuhur berjamaah di hari-hari yang lain selain hari Jumat, kalau mataharinya sangat panas sekali, artinya tidak mendung dan lain sebagainya, itu ada sunnah namanya sunnah at-tabrid. Apa? Kita tidak melaksanakan waktu zuhur tepat setelah masuknya waktu zuhur, langsung tidak. Kita disunahkan untuk at-tabrid, supaya apa? Mataharinya itu tidak langsung di atas kita. Jadi mentakhirkan waktu sholat zuhurnya, entah setengah jam ataupun 1 jam, itu sunnah. Tapi kalau di hari Jumat tidak. Di hari Jumat tidak disunahkan. Hendaknya kita setelah masuk waktu sholat Jumat, waktu zuhur, kita langsung melaksanakan daripada sholat Jumat, dari awali dengan khutbah dan juga sholat Jumat. Jadi di hari Jumat tidak disunahkan tabrid lagi. Wa qiraat alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan fi subhih. Dan di salat subuhnya di hari Jumat kita disunnahkan sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Di hari Jumat beliau di dalam salat subuhnya membaca surat alif lam mim tanzil, surat alif lam mim sajdah. Dan di rakaat pertamanya, di rakaat kedua hal ata 'alal insani hinu minad dahr, surat Al-Insan. Di rakaat keduanya itu sunnah. Begitu juga wal jum'ah wal munafiqun fi isya'i lailatih. Hari Jumat isya'nya, waktu salat isya'nya kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Jumu'ah di malam Jumatnya, itu salat Jumu'ah, dan surat Al-Munafiqin di rakaat kedua. Wal kafirina wal ikhlas fi maghribi lailatih, dan surat Al-Ikhlas dan juga surat Al-Kafirin di rakaat pertama, rakaat kedua suratul Ikhlas ketika kita melaksanakan salat maghribnya. Itu sunnah. Dijelaskan juga di sini termasuk khususiyah, keistimewaan perbedaan hari Jumat daripada hari-hari yang lain. Wa karahatu ifradu lailatihi bil qiyam, dan kita dimakruhkan untuk mengkhususkan sebagaimana yang di dalam hadis, mengkhususkan malam Jumat untuk berdiri di malam harinya. Arti takhsis sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di dalam hadis tersebut, kita tahu bahwa malam Lailatul Jumat itu adalah malam yang istimewa. Kalau kita memperbanyak amalan di malam tersebut, itu adalah sesuatu yang bagus.
Yang dimaksudkan karahiyah ifrat, takhsis, memperbanyak ibadah di malam Jumat itu kalau kita tidak memperbolehkannya di malam-malam yang lain. Itu yang dimaksud di dalam takhsis di dalam tersebut. Kita sebagai madhab ahli sunnah wal jamaah memiliki pemahaman di dalam hadis Rasulullah SAW yang mengharamkan ataupun yang memakruhkan mentakhsiskan malam Lailatul Jum'ah dengan satu ibadah. Arti dari takhsis tersebut yaitu apa? Kalau kita tidak boleh melakukannya di malam-malam yang lain. Tapi kalau kita memperbolehkan melakukan amalan tersebut di malam-malam yang lain, itu namanya bukan khususiyah ataupun takhsis. Sebagaimana yang biasanya kita lakukan di masjid ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di malam Lailatul Jum'ah kita sholat witirnya 11 rakaat bersama imam. Adapun juga sholat tasbih. Apakah di situ termasuk takhsis? Kita mentakhsiskan tidak. Karena apa? Karena kita memperbolehkan melaksanakan sholat witir 11 rakaat, melaksanakan sholat tasbih di hari ataupun di malam selain malam Lailatul Jum'ah. Itu namanya bukan takhsis. Yang namanya khususiyah berarti khusus di malam tersebut, tidak boleh dilakukan di hari yang lain. Sebagaimana bisa kita lihat gambaran dekatnya khususiyah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki khususiyah, suatu yang khusus untuk Rasulullah SAW. Artinya apa? Umatnya siapapun itu tidak boleh melakukan apa yang telah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya khusus. Tapi kalau umatnya berdiri di malam hari sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu berdiri di malam hari berarti bukan khususiyah, bukan khususiyah untuk Rasulullah. Karena apa? Karena tidak diharamkan untuk orang lain. Berarti arti takhsis sebagaimana di dalam hadis tersebut, yaitu kalau kita mentakhsiskan malam Lailatul Jum'at dengan ibadah yang mana di malam lainnya kita mengharamkannya ataupun tidak memperbolehkannya, itu dinamakan takhsis. Karena banyak sebagaimana pendapat yang lain yang mana mereka menuduh kita bahwa kita ini memiliki amalan khusus di malam Lailatul Jum'ah. Kita bilang kita tidak. Kita memperbanyak amalan di malam Lailatul Jum'ah tapi kita tidak mentakhsiskan. Karena apa? Karena amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Jum'ah boleh kita lakukan dan sebagian kita melakukannya di malam-malam yang lain. Yang artinya kita tidak masuk di dalam larangan Rasulullah SAW, yaitu mentakhsiskan malam Lailatul Jum'ah dengan ibadah ataupun qiyam. Yang dimaksud takhsis yaitu seperti itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita ketika memahami hadis yang ada larangan di situ oleh Rasulullah SAW untuk mentakhsiskan malam Lailatul Jum'ah dengan ibadah. Dan juga kita dianjurkan di malam Jumat ataupun di hari Jumat yaitu untuk membaca suratul Kahf. Di malamnya kita baca, di harinya pun juga dianjurkan untuk membacanya. Begitu juga dijelaskan di sini wa nafyu karahatin nafilah waqtal istiwa. Kalau kita lihat di dalam fikih itu ada waktu-waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan sholat tanpa sebab. Kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah saja tanpa sebab ya. Itu ada waktu-waktu yang diharamkan. Seperti apa? Seperti setelah sholat subuh sampai al-istiwa. Itu kita melaksanakan sholat tanpa sebab diharamkan di situ, tidak boleh. Di antaranya lagi juga yaitu apa? Ketika matahari tepat di atas kita sebelum tergelincir sedikit, itu kita diharamkan. Diharamkannya mungkin waktunya sangat sedikit kalau takbiratul ihram kita sama persis dengan posisi matahari tersebut. Itu haram, tidak boleh. Walaupun waktunya sedikit saja, mungkin tidak sampai 1 menit. Tapi itu haram. Tetapi khusus Lailatul Jum'ah, khusus di hari Jumat itu tidak haram lagi. Di hari Jumat kalau kita melakukan 2 rakaat sholat sunnah tanpa sebab, walaupun tepat ketika matahari ada di posisinya di atas kita ketika masuk sholat zuhur tepat, itu tidak haram. Khusus di hari Jumat. Wa huwa khairu ayyamil usbu'. Dan hari Jumat adalah sebaik-baik hari-hari yang lain di dalam seminggu. Pemimpinnya hari-hari yang lain yaitu hari Jumat. Wa yaumu id, dan hari Jumat itu adalah hari raya yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis bahwa umat Yahud dan juga umat Nasara
mereka berusaha mencari di setiap minggu itu ada hari yang memiliki khususiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tapi bagi kita umat Rasulullah SAW yang sesuai dengan hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hari Jumat. Itu adalah hari raya setiap minggunya bagi umat al-muslimin. Wa fihi sa'atun lil ijabah. Dan di hari Jumat pun juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW ada satu waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa hamba tersebut kalau bertepatan di waktu itu. Adanya di hari apa? Di hari Jumat. Di situ banyak sekali perbedaan para ulama mengenai sa'atul ijabah tersebut. Ada yang mengatakan ketika khatib naik di atas mimbar. Ada yang mengatakan pula ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Adapun pendapat daripada Siti Fatimah Zahra yaitu setelah asar sampai maghrib. Ada yang mengatakan sebelum masuknya sholat maghrib. Maka dijelaskan di situ setelah asar sampai maghrib itu dinamakan sa'ah Fatimiyah. Karena beliau mengkhususkan di waktu tersebut untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya salah satu doanya bertepatan dengan doa ataupun dengan waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ditolak doa hamba tersebut. Maka kita di hari Jumat sebagaimana kebiasaan para salafun saleh mengisi setiap waktu kita untuk beribadah, berzikir, bersolawat. Supaya apa? Kalau kita isi penuh waktu kita dengan zikir, solawat, berdoa, pasti ada salah satu zikir kita, salawat kita, doa kita yang bertepatan dengan waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa hamba tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtami'u fihil arwah. Arwahnya orang-orang yang saleh pun juga berkumpul di hari Jumat. Wa tuzaru fihil qubur. Dan juga sebagaimana yang dianjurkan oleh para salafun saleh, mereka di hari Jumat seringkali melakukan ziarah kubur, menziarahi makam-makamnya orang soleh ataupun orang tuanya. Kalau di sini setelah sholat subuh di hari Jumat kita menziarahi Al Habib Alwi, Habib Anis dan juga Habib Ahmad. Begitu juga para salafun soleh di tempat-tempat yang lainnya. Di kota Tarim ada yang melaksanakannya setelah subuh, setelah isyraq, adapun yang melaksanakannya setelah asar. Di kota Sewon berziarah setelah zuhur ataupun setelah salat Jumat. Karena apa? Di hari Jumat memiliki keistimewaan seperti itu. Wa ya'manul mayyitu fihi min adzabil qabr. Adapun yang menjelaskan bahwa di hari Jumat setiap mayit pasti diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Wala tusjaru fihi jahannam. Dan api neraka jahannam itu tidak akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Wa yazuru ahlul jannah fihi rabbuhum subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ketika orang-orang yang beriman masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka nantinya akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan di sini menziarahi Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari Jumat, di hari raya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara khususiyah, keistimewaan ataupun kelebihan yang bisa kita dapati di hari Jumat yang tidak mungkin kita dapati di hari-hari yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Tatimah yusannu iktsaru fi'lil khair fi yaumil jum'ah wa lailatiha kas-sadaqah wa ghairiha wa ay yastaghila fi tariqihi wa hudurihi mahall as-salah bi qira'atin wa dzikrin wa afdalihi ma taqaddam وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه وفي رواية قبل أن يتكلم الفاتحة والإخلاص والمعوذتين 7 كما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله ويسن أن يقرأ ما ذكر وآية الكرسي وشهد الله إلى بغير حساب بعد كل مكتوبة وحين يأوي إلى فراشه
مع أواخر البقرة والكافرون ويقرأ أواخر الحشر وأول الغافر إليه البصير وأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخره صباحا ومساء مع أذكارهما وأن يواظب كل يوم على قراءة ألف لام ميم السجدة وياسين والدخان والواقعة وتبارك الملك والزلزلة والتكاثر وعلى الإخلاص 100 مرة والفجر في عشر ذي الحجة وياسين والرعد عند المحتضر ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة. Lantas dijelaskan di sini mengenai keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang bisa kita lakukan di hari Jumat ataupun yang bisa kita lakukan di hari-hari yang lain, yang mana zikirnya ataupun lafadznya pendek tetapi memiliki pahala, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antara yang dijelaskan di sini, yusannu iktsaru fi'lil khair fi yaumil jumu'ati wa lailatiha kas-sadaqati wa ghairiha. Kita disunnahkan untuk memperbanyak daripada amalan-amalan yang baik di hari Jumat ataupun di malam Jumat, dari sedekah ataupun yang lainnya. Wa an yashtaghila fi tariqihi wa hudurihi mahallas shalah biqiraati wa dzikrin wa afdaluhu ma taqaddam. Dan ketika kita jalan ke tempat sholat kita untuk melaksanakan sholat Jumat, di jalan kita ketika kita berada di masjid sebelum naiknya khatib ke atas mimbar, hendaknya kita mensibukkan diri kita untuk membaca zikir, untuk yang afdalnya adalah Al-Quran dan juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah sholat Jumat kita dianjurkan pula untuk membaca beberapa surat yang mana dijelaskan di sini aqiba salamihi minal jumu'ati qabla ayyuthniya rijlih. Setelah salam salat Jumat, sebelum posisi duduk kita itu berubah, duduk sila ataupun duduk yang lain, kita disunnahkan ataupun kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, membaca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan juga An-Nas 7 kali. Surat Al-Fatihah dibaca 7 kali, surat Al-Ikhlas dibaca 7 kali, surat Al-Falaq dibaca 7 kali, surat An-Nas dibaca 7 kali, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW ataupun di dalam athar, barang siapa anna man qara'aha ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang membaca amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan juga akan menjaganya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan di kesempatan yang akan datang. Wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulih. Dan orang tersebut akan diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan juga An-Nas 7 kali. Kalau kita tidak sempat langsung setelah sholat, maka paling tidak setelah zikir yang biasanya kita baca bersama-sama, kita sempatkan diri kita untuk membaca ayat-ayat ini ataupun surat ini. Wa yusannu an yaqra'a ma dzukira wa ayatul kursi. Sebagaimana surat-surat yang tadi disunahkan kita baca setelah sholat di hari Jumat, maka kita juga disunnahkan untuk membaca ayatul kursi di hari Jumatnya. Juga membaca ayat wa syahidallahu annahu la ilaha illahu sampai ayat yang bunyinya bi ghairi hisab setiap setelah sholat wajib. Itu sunnah ataupun kita dianjurkan, termasuk amaliyah ataupun zikir kita. Dan juga kita baca itu kalau kita ingin tidur, kita dianjurkan untuk membaca awakhirul Baqarah wal Kafirun, akhir surat Al-Baqarah, Amanar Rasul sampai akhir, dan juga surat Al-Kafirun. Dan juga kita dianjurkan membaca akhir surat Al-Hasyr dan juga awal daripada surat Al-Ghafir sampai ayat akhir yang bunyinya ilaihil masir. Dan begitu juga beberapa ayat yang dianjurkan untuk
amaliyah setiap harinya kita, yang mana biasanya sudah kita baca kalau kita mengamalkan daripada wirid-wirid yang dianjurkan oleh para salafun as-salih. Itu semuanya sudah ada di situ. Sudah diringkas oleh mereka dari hadis-hadis yang sahih. Mereka kumpulkan seperti wirid, bacaan wirid Imam Nawawi, wirid pagi dan juga sore yang biasanya kita baca, itu banyak sekali disisipkan beberapa ayat, beberapa amaliyah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat afa hasibtum annama khalaqnakum abathan, yang biasanya kita baca di setiap pagi ataupun sore hari bersama wirid-wirid yang sudah dikumpulkan di situ. Wa ayyuwadhiba kulla yaumin ala qiraati alif lam mim sajdah. Adapun pula beliau di sini menganjurkan untuk setiap harinya kita membaca surat-surat khusus, di antaranya Alif Lam Mim As-Sajdah. Kita baca setiap hari, surat Yasin, kita baca surat Ad-Dukhan, surat Al-Waqi'ah yang biasanya kita baca setelah sholat asar. Tabarakal Mulk biasanya kita baca setelah Isya ataupun sebelum tidur. Waz-Zalzalah wat-Takatsur. Wa suratul Ikhlas sebanyak 200 kali. Ini sebisa mungkin kita membaca amaliyah-amaliyah seperti ini, dan juga surat Wal Fajr di Ashar Dzul Hijjah, di 10 hari di bulan Dzul Hijjah kita dianjurkan untuk membaca surat Wal Fajr, dan juga surat Yasin dan juga surat Ar-Ra'd ketika kita hadir di tempat ataupun di yang mana di tempat tersebut kita sedang menghadiri seorang mayit yang hampir wafat ataupun menjelang ajalnya tiba, orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Kita disunahkan untuk membacakan surat Yasin dan juga surat Ar-Ra'd, yang mana dijelaskan di sini oleh sahibul kitab waradat fi kulliha ahadits, yang mana yang tadi dianjurkan di sini oleh beliau semuanya ada sumber hadisnya, entah itu sahih, entah itu hasan, entah itu dhaif, tetapi boleh kita lakukan untuk fadhailul a'mal. Yang jelas hadis-hadis tersebut yang dijelaskan di dalam kitab ini tadi, beliau jelaskan bukan hadis-hadis yang maudhu'ah, bukan hadis-hadis yang bohong ataupun dusta, bukan. Tapi hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan ataupun hadis-hadis yang dhaif yang boleh kita amalkan untuk memperbanyak amaliyah-amaliyah baik kita di setiap hari kita. Itu sedikit daripada kelengkapan yang beliau bahas tentang bab salatul Jum'ah, dari keutamaan di hari Jumat, keistimewaan-keistimewaan yang ada, begitu juga amaliyah-amaliyah yang beliau anjurkan untuk kita melakukan amaliyah tersebut di hari Jumat ataupun di hari-hari yang lainnya. Lantas di sini masuk di dalam pembahasan yang kedua mengenai pembahasan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun fil libas. Yahrumu ala dzakar al-baligh wal huntha libas al-harir walau qazzan wa huwa naw'un minhu kamatil lawni wa ghairu mansuj walau banahu iftirasan mimma ya'idu istimalan arafan wa yahrumu ala man dzakara aidan ma aktharahu waznan minhu bi khilaf ma aqallahu minhu wa mastawa fihi al-amran walau kana ba'dhu ajza ath-thawb hariran sarafan wa baqiyatan mahlutan jara fihi hadha tafsil walau syakka fil akthar fal aslul hal walau harabahu walau hurmatu ma'a farasin thawbin alaihi kanaum ala mukhaddah mahsyuh bi wa jaza istimaluhu li hajatin alja'at alaihi kadaf al barad aw har syadid wa hikkah wa idza adahu ghairuhu ta'dhiyan la yahtamilu ada au kana fihi naf'un lahu lam yujad fi ghairihi wa kumal lam yandafi bi ghairihi wala imra'atun walau iftarashan wa sabiyun wala marhaqan walau murahakan wa yahillu minhu hiyat subhah wa lifah duwah wa sitil Ka'bah li fi'lil salaf wal khalaf lahu. Di sini pembahasan baru setelah membahas mengenai sholat Jumat,
yang mana di dalam sholat Jumat pun juga dibahas mengenai pakaian yang seharusnya kita pakai ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Maka di sini Shahibul Musannif menjelaskan kita mengenai pakaian, libas. Pakaian manakah yang dihalalkan untuk kita pakai dan pakaian manakah yang diharamkan untuk kita memakai. Dijelaskan di sini, yahrumu 'ala dzakaril baligh lubsul harir wa ma aktsaruhu waznan. Bahwa bagi seorang laki-laki yang sudah baligh, yang sudah berakal, ataupun khunsa, yang tidak jelas laki-laki ataupun perempuannya, entah itu memiliki dua alat kelamin ataupun tidak, lubsul harir, diharamkan apa? Memakai apa? Memakai harir ataupun sutra, kain sutra yang asli. Karena ada larangan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikutip di sini, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW ketika itu akhadhan Nabi SAW hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi. Rasulullah SAW ketika itu mengambil kain sutra harir di tangan kanannya dan mengambil emas di tangan kirinya. Seraya menjelaskan kepada para sahabat Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Bahwa kedua ini, yang ada di tangan kanannya yaitu kain sutra, yang ada di tangan kirinya yaitu emas, diharamkan untuk umatku, khusus bagi kaum laki-lakinya. Itu hadis daripada Abu Dawud dan juga Ibn Majah. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Rasulullah SAW Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau Rasulullah SAW bersabda, hurima lubsul harir ala dzukuri ummati wa ahillu linisaihim. Hurrima libasal harir ala dzukuri ummati wa ahilla linisaihim. Diharamkan memakai kain sutra bagi umatku, khusus kaum laki-lakinya, tapi dihalalkan untuk kaum wanitanya. Maka dari hadis-hadis ini kita para ulama menyimpulkan berarti memakai kain harir sutra asli itu haram untuk kaum laki-laki, tetapi untuk perempuan, kaum laki-laki yang baligh, kaum laki-laki yang sudah masuk al-bulugh. Begitu juga al-khuntha yang memiliki kedua alat kelamin ataupun memiliki kelamin yang tidak sama dengan laki-laki ataupun perempuan. Itu haram untuk memakai kain sutra. Begitu juga yang biasanya kita baca daripada hadis Rasulullah SAW, yang ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa yang memakai pakaian seperti ini, mereka adalah orang-orang yang nantinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakainya di surga. Adapun riwayat yang lain, yang memakai pakaian seperti ini orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Maka dari hadis-hadis itulah para ulama menyimpulkan haram untuk memakai kain sutra asli, ya. Bukan kalau ada tulisan sutra asli haram, tidak. Tapi kalau kain sutra itu benar-benar kain sutra asli, maka haram bagi kaum laki-lakinya yang sudah baligh untuk memakai pakaian tersebut. Walau qazzan wa huwa naw'un minhu kama dillaun. Ini jenis-jenis daripada sutra yang dinamakan di sini dalam bahasa Arab qaz, yang artinya hampir sama, yaitu kain sutra juga, yang mungkin memiliki warna yang berbeda daripada sutra yang asli. Wa ghairu mansujin walau binahwi iftirash mimma yu'addu isti'malan urfan. Walaupun kain tersebut tidak kita pakai di badan kita, tetapi kita masih dianggap memakai daripada kain tersebut. Seperti apa? Kita menggelar misalnya sajadah. Kita tidak pakai di anggota tubuh kita, tapi kita tetap dibilang bahwa kita sholat dengan sajadah. Berarti kita memakai sajadah tersebut.
Kalau sutra tersebut kita gelar begitu saja, kita duduki ataupun kita pakai buat sholat, berarti kita juga dianggap memakai daripada kain sutra tersebut. Yang sekiranya kita dibilang memakai kain tersebut, itu diharamkan bagi laki-laki yang sudah baligh untuk memakai kain sutra tersebut. Wa yahrumu ala man dzukira aidan ma aktsaruhu waznan. Kalau kain sutra asli seluruhnya sutra itu sudah jelas. Begitu juga diharamkan bagi kaum laki-laki sebagaimana yang disyaratkan tadi, yaitu baligh, kalau memakai pakaian kain yang mana kain tersebut campuran, tapi sutranya lebih banyak daripada kain yang lainnya, itu juga diharamkan. Campur, benangnya campur. Tapi kalau kita lihat benang mana yang lebih banyak, benang sutranya, berarti haram. Ma aktsaruhu waznan minhu, diharamkan juga. Beda halnya bi khilafi ma aqalluhu minhu wa mastawa fihi. Beda kalau benang atau dari kain sutra tersebut, dari benang sutra tersebut itu lebih sedikit daripada kain yang lainnya, daripada benang yang lainnya, atau sama, maka itu masih diperbolehkan untuk memakai seperti itu. Kalau benangnya ataupun mungkin potongan daripada kainnya tersebut, ada kain sutranya, ada yang tidak, sama tafsilnya seperti tafsil daripada benang tersebut. Kalau benang mungkin campuran, tidak terlihat detailnya, tetapi yang membuat kain tersebut mengetahui ukuran benang yang banyak itu mana. Kalau lebih banyak sutranya itu haram, kalau sama ataupun lebih sedikit tidak diharamkan. Begitu juga potongan kain. Kalau ada dua potongan kain ataupun kain-kain yang terpotong, kita bikin baju ataupun yang lainnya, kita lihat potongan kain sutranya lebih banyak ataupun lebih sedikit. Kalau lebih banyak diharamkan, tetapi kalau lebih sedikit ataupun sama masih diperbolehkan. Tapi kalau ragu kain sutranya lebih banyak atau tidak, atau ragu benang sutranya yang dipakai ini lebih banyak ataupun tidak, walau syakka fil aktsari fal aslul hil. Kalau kita ragu, maka kita ambil halalnya, bahwa kita memakai pakaian asalnya itu halal dengan apapun. Maka kalau kita ragu banyak harirnya, kain sutranya ataupun tidak, yang kita ambil adalah sesuatu yang halal. Ini di dalam pendapat daripada Ibn Hajar. Adapun pendapat yang lain berbeda. Pendapat yang lain masih tetap, kalau ragu tetap haram, tidak diperbolehkan. Wala hurmata ma'a farshi thawbin alaihi kanaumi ala mikhiddatin mahsyuwatin bih. Dan tidak diharamkan kalau kita ini misalnya menggelar daripada kain sutra tersebut, tetapi kita tutupi dengan kain yang lain. Bawahnya kain sutra, di atasnya kita kasih kain biasa, kita duduki ataupun kita pakai, itu tidak diharamkan. Digambarkan di sini seperti apa kalau kita tidur dengan bantal, isi bantal tersebut kain sutra, tapi luarnya bukan kain sutra. Isinya kain sutra, tapi luar daripada kain bantal tersebut bukan sutra, maka di situ diperbolehkan, tidak haram. Karena apa? Karena tidak langsung. Karena kita tidak menyentuh daripada kelembutan daripada sutra tersebut. Karena orang-orang sangat tergiur daripada keindahan kain sutra karena kelenturannya, kelembutannya. Pernah terjadi ketika itu di zaman Rasulullah SAW, daripada harta rampasan perang yang ketika itu sampai kepada Rasulullah SAW dengan kain yang sangat indah, yaitu kain sutra tersebut. Para sahabat pun terheran-heran dengan keindahannya. Maka di situ Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa kain ini tidak ada artinya. Beliau katakan, la manadilu sa'din fil jannah afdalu min hadza. Tisunya Sa'ad bin Mu'ad nanti di surga itu lebih indah, lebih lembut, lebih bagus daripada kain sutra yang kalian lihat di dunia ini. Jadi dan di sini Rasulullah menggambarkan, janganlah kalian tergiur dengan keindahan dunia, kenikmatan dunia. Ketahuilah, kenikmatan di akhirat itu yang biasanya tisu itu kita buang, itu lebih bagus daripada kain yang terbaik yang di dunia ini. Lantas dijelaskan di sini, wajaz isti'maluhu lihajatin.
Adapun nanti dijelaskan di sini asal daripada memakai kain sutra untuk laki-laki yang baligh itu haram. Tapi ada nanti beberapa hal yang kita diperbolehkan untuk menggunakan daripada kain sutra tersebut dengan alasan-alasan ataupun hal-hal yang insya Allah dibahas di kesempatan yang akan datang yang terjelaskan di dalam kitab ini insya Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal salahil ahwa zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa sabil wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama atqiya sulaha najaba wa an Allah yaghfir lana wa liwalidina wa liman kana fis sabiq hadiran ma'ana. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al mustaqarra arwahihim firdausil a'la ma'an nabiyyin siddiqin syuhada salihin wa nas'alullah karim an yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyah wa ukhrawiyah fi anfusina wa ahlina wa auladina wa ikhwanina wa ashabina wa man awsana bid-du'a wa yasbi mardana wa yu'afi mubtalana wa yumli sirru i'ana wa la yukhib rajana wa yarzuqna rizqan halalan tayyiban katsiratan bidun ta'ab wa la masyaqqah ma'a lutuf wa afiyah wa tawfiq wal hidayah wa husnal khatimah indal maut ba'da tulul umur fi ta'atillah wa ridhah fi khair wa lutuf wa afiyah salamah wa ila hadratin nabiy. Fatiha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك.